أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله بنعمة الإيمان بنعمة الإسلام بنعمة الصحة بنعمة الأمور البركة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أو كما قال أيضا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن أعرض عن ذكري فإنه معيشة ضنكا ويحشره يوم القيامة أعمى. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أو كما قال أيضا جددوا إيمانكم. قيل كيف يجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال aksiru min qawli la ilaha illallah. Sadaqallahu azim. Yang kula muliakan para asatid wal ustazat, para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus daripada sohib kaim kami Ustadz Ferry yang mengundang kami di tempat kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang sama-sama kita menganggap kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah nangi ke kita dari kematian yang pada dasarnya sifatnya sementara. Tidur kita tuh bukan kalau kata kita tidur-tidur tapi tidak. Melainkan kita itu adalah dalam keadaan mati yang sifatnya sementara, kalu. Makanya kalau kita tidur jangan tidak bebaco. Jangan tidak bebaco pas nak tidur itu. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ngapo? Ngerinya kalau kita tak tangi lagi. Ngerinya kalau kita tak tangi lagi. Mati yang kalau kata kita dengar tak taunya mati nian. Maka berpisahnya antara jasad dan ruh sifatnya sementara. Itu kalau masih diberi oleh Allah umur. Makanya ketika kita bangun tidur, tidak ada ucapan, tidak ada yang kita pikirkan, tidak ada yang kita laksanakan ketika tangi daripada tidur, melainkan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, syukur kami ucapkan kepada Engkau ya Allah yang telah nangi ke kami dari kematian yang sementara dan kaget kami ini nak balik selama-lamanya. Itu maksudnya. Bersyukur kita di pagi hari ini Allah berikan kita izin. Atas izin Allah kita bisa pergi ke masjid, bukan kekuatan ilmu kita, bukan kekuatan daripada jasmania kita,
Ini bukti bahwasanya Allah masih sayang sama kita. May yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Rasul, jikalau Allah ngendak kepada diri hamba bentuk daripada kecintaannya, maka hamba ini akan dibebekkan oleh Allah paham dengan ilmu yang dia miliki. Kadang-kadang kita nyangka paham itu ngerti baca bahasa Arab, baca tarjim, ngerti sekedar batas ilmu dan pengetahuan aja. Ternyata bukan itu maksudnya. Sahabat ini dikit ilmunya tapi banyak amal. Dia tak galak mobo ilmu ketika dia belum amal. Beda dengan kita. Kita ni banyak pengetahuan, banyak ilmu, tapi sedikit amal. Mudarat. Ujung-ujungnya mudarat dituntut oleh ilmu kita dewek. Woi, wak, ngapo awak tak ngamalkan aku ni? Tersinggung aku. Ya, tersinggung ilmu tu bang. Dalam riwayat disebutkan kaki ngekang gitu. Ya, kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kita ngomong baca tapi tak ngamal kena sarah nanti. Sarah. Jadi di akhirat dikekang oleh ilmu kita dewek. Tapi lebih daripada itu, kepahaman agama ini adalah wong yang banyak amal, senang dengan kebaikan, ibadah itu kenikmatan. Itulah paham agama. Ada wong yang dibaikkan oleh Allah senang tangi tengah malam, wong lagi ngorok galo-gala, tapi dia ni nangis-nangis di depan Allah, di hadapan Allah, mutarakan masalah-masalah dia. Kita ni kenapa hidup kita bermasalah? Karena kita masih bermasalah dengan yang ngejuk masalah. Kita masih bermasalah dengan yang ngejuk masalah. Maka hadirin yang berbahagia, wong yang diberikan oleh Allah kepahaman agama adalah rasa nikmat. Di dalam dia baca Quran, di dalam zikrullah, di dalam sedekahnya. Inilah tanda Allah mencintai seorang hamba. Jangan kita terkolah. Kadang-kadang kita terkolah dengan dunia wong yang tampak. Seakan-akan dunia ini adalah segala-galanya. Seakan-akan dunia ini adalah bentuk daripada kecintaan Allah. Oh, syukur. Alhamdulillah, rumahku pacak bertingkat. Oh, syukur alhamdulillah, mobil pacak beli yang mahal-mahal. Oh, syukur alhamdulillah. Maka di dalam satu riwayat, andaikan dunia ini aku pandang, kata Allah, niscaya tidak akan aku bagikan kepada wong selain wong yang beriman barang sekepak sayap nyamuk. Masya Allah, luar biasa. Ini kenikmatan yang besar. Dapat pergi ke masjid. Salah satu bentuk daripada bukti wong beriman ini adalah dia solatnya di masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sungguh kata Allah, wong yang galak bolak-balik pergi ke masjid, makmurkan masjid, hidupkan amalan-amalan masjid, saksikan dia ini wong yang punya kualitas iman yang baik di mata Allah. Iman ini Pak harus strong, harus kuat. Allah tidak akan menerima iman seseorang yang cacat. Kalau ibadahnya masih kurang, bacaannya masih belum benar niat, kemudian dalam artian ibadahnya ini ilmunya masih belum banyak niat, bisa Pak kita tampil dengan solat-solat sunnah, bisa kita tampil dengan belajar lagi. Tapi kalau orang ini hidup tidak membawa iman, dicetok kenyan, pasti matinya pula kaget tak bawa iman. Maka Rasulullah mencontohkan kepada kita, nyuruh kepada kita gala-gala ini. Apa kata Rasulullah? Jaddidu imanakum, perbaiki iman kalian. Kila wa kaifa yujaddidu imanana ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah memperbaiki iman kami yang lemah, iman kami yang keluar masuk, iman kami yang maaf ngomong itu tidak mencapai tingkatan hakikat. Itu nih Pak, iman kita nih harus mencapai tingkatan hakikat. Apa itu hakikatul iman?
hakikatul iman adalah wong yang dionyo ngomongkan dirinya beriman, diyakinkan di dalam hatinya dan diaplikasikan dengan perbuatan. Ini iman, Pak. Ya tak? Maka hadirin yang berbahagia, aplikasi iman seseorang ini akan wujud dengan apa? Dengan akhlak. Wong yang beriman akan berikan oleh Allah sifat-sifat yang luar biasa. Sifat qanaah, sifat sabar, sifat ikhlas. Maka hadirin yang berbahagia, kita ini kepengen harus memahami apa sebenarnya kita ada di dunia ini. Wong beriman ini paham tak? Wong beriman meyakini dunia ini adalah keperluan, bukan maksud. Kadang-kadang kita ini beda antara keperluan dan maksud serta tujuan hidup. Maka kalau kita hidup di dunia ini harus memahami konteks. Maksud Allah hidupkan kita di muka bumi ini untuk apa? Tujuan kita hidup di muka bumi ini untuk apa? Dan keperluan kita menuju akhirat itu untuk apa? Maksud Allah ciptakan yang namanya manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan daripada bangsa namanya jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ini maksud, Pak. Kemudian keperluan kita untuk meraih akhirat itu apa? Dunia. Dunia ini, Pak, keperluan. Bukan kita tak perlu dengan dunia. Dunia ini jadikanlah keperluan, tapi jangan dijadikan maksud. Kita main nyari dunia ini jadikan maksud. Hari-hari bergebuk nyari duit, berjanji dengan anak bini, di mana duit nak ku cari di ujung dunia pun ku gali. Kalau perlu gunung ku daki, lautan ku seberangi, masjid ku lewati. Bagaimana ini? Ya tak? Menjanjikan kebahagiaan dunia. Ya tak? Tak kehebat iga. Tak usah kekagum iga, Pak, dengan wong-wong yang ahli dunia misal ini dan lain sebagainya. Tak usah kagum iga. Ya tak? Wong yang beriman menjadikan dunia ini adalah keperluan, bukan maksud dan bukan tujuan. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah meraih ridha Allah. Tujuan kita hidup di dunia ini meraih ridha Allah. Maksud kita ibadah meraih ridha Allah. Jadikanlah dunia itu sebagai keperluan. Jangan dijadikan dunia itu sebagai maksud dan tujuan. Maka hadirin yang berbahagia, wong yang beriman meyakini dunia ini adalah sementara aja. Kehidupan yang sementara aja. Ada awal dan pasti berakhir. Kesenangan dunia yang kita dapatkan di dunia ini hanya bersifat sementara aja. Kalau kita ketika diamanai jabatan ini hanya sementara aja. 5 tahun, 10 tahun. Enak, bisa jadi jabatan ninggalkan kita. Enak, pecat kawan. Atau bisa jadi kita ninggalkan jabatan. Bisa jadi kita ninggalkan segala apa yang kita miliki. Atau bisa jadi kita ninggalkan warisan. Nauzubillah min dzalik. Maka wong yang beriman ini meyakini dunia yang tampak. Bagaimana dia ini menampakkan sesuatu ini, yang apa yang kecil ini, dia apa? Ditutupnya untuk meraih daripada sesuatu yang mungkin kalau kata kita mak cerita. Kehidupan akhirat ini mak cerita. Kita dengar dari ceramah, kita dengar daripada Al-Quran, hadis, janji-janji Allah. Apa nian itu alam sirat, apa nian itu sakaratul maut, apa nian itu surga neraka. Gala-galanya itu mak cerita. Gala-galanya itu cerita baik. Tapi sesungguhnya nanti suatu saat datang namanya malaikat Israel, datang yang namanya malaikat Israel mampir. Lah kenal lum, Pak? Ibu-ibu lah kenal lum malaikat Israel? Bapak-bapak ada yang kenal lum? Apa nak kenalan? Ada tak pagi nak kenalan dengan malaikat Israel? Malaikat Israel ni, Pak, khusus
Edak nyabut nyawo. Edak kalau kita berkenalan tando ada tando game over. Edak tando kita game over. Maka hadirin yang berbahagia, ketika saat itu baru yang kata kita maaf ngomong dunia yang nyata bakal jadi cerita. Ya tak, dunia yang nyata bakal jadi cerita. Hari-hari kita bergebuk dengan dunia. Kau Sarah. Ya tak, kejeng-kejeng matinya. Ya tak, kejeng-kejeng matinya Sarah. Mak ibarat bahasa kalau malaikat Israel tu ibarat kalau kita ni nyabut nyawa tu. Mak ibarat kalau kambing disayati hidup-hidup Pak. Kalau yang pernah nyayati kulit kambing tu dosa disembelih dulu, tapi sayati waktu hidup-hidup itulah. Bagaimana mana itu? Rasa-rasa aku pasti nyerit-nyerit, ada lembek-lembek, ada Nah, begitulah Pak, rasa kena, renung kena. Kalau yang dikebet itu kita lagi hidup disayat-sayat kulit kita, masya Allah, nauzubillah. Maka hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala pahamkan kepada kita. Apa kata Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wong beriman itu menjadikan ibadah apa? Sarana untuk menjadikan daripada amal ibadahnya ini bisa mengucapkan kalimat iman di akhir hayatnya. Maka kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah kamu sampai datang kematian. Ini Pak, jangan pas di masjid baik kita ibadah. Di luar masjid kita tidak ibadah lagi, banyak maksiat. Bagaimana ini? Berarti sholatnya ini sholat yang bagaimana ini? Ya dak. Maka hadirin yang berbahagia, dalam mufakat para alim ulama, alamatul qubulil hasanah wal hasanatu ba'daha. Jadi alamat amal seseorang itu diterima apa tidak, itu adalah amal yang dia lakukan setelah amal itu dilakukan. Maksudnya continue, istiqomah. Ya, jangan sampai tidak istiqomah. Kita ini kadang-kadang musim-musiman ibadah nih Pak. Kita kadang waktu bulan Ramadan, giat. Masjid ni lah 2 tingkat, tapi cak sempitnya. Kenapa lah? Rupanya tidak. Yang tak pernah pergi ke masjid tu pergi kalau. Tapi cuman batas separuh Pas separuh ujung-ujung itulah sudah ngingsep lagi. Ngingsep lagi. Pas 1 Syawal, tak katik lagi tadarus Quran. Tak katik lagi. Wong yang hidup-hidup majlis, yang wong galak-galak iktikaf mana ini? Bagaimana ini? Ya tak? Ketika kita pergi umroh, ketika pergi haji, tahan kadang hotel tidak dinep di Pak. Inep di masjid tu lah, terjonon. Tapi pas lebih balik daripada umroh haji tu selesai, teko kopiah lepas. Ya tak? Dibalik pula kopiah tu, kadang. Ya sabi bagaimana ini? Ya tak Nah ini hadirin yang berbahagia, Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadah itu sampai nyampe kematian. Kalau kita batas-batasan itu, kalau ketika saat kita tidak ibadah, saat kita lalai, saat kita maksiat, dicabutnya mau bagaimana? Ngusap juga, saka juga, ujung-ujung. Maka hadirin yang bahagia, Rasulullah katakan, apa kata Rasulullah? Innallaha yuhibbul a'mal adwamuha wa inqal. Allah itu rupanya lebih senang dengan wong yang ngamal dawam walaupun sedikit. Allah lebih senang Pak. Tahajudnya 2 kali tapi tiap malam sampai mati. Baca Qur'annya mungkin 1 ain atau 1 lembar tapi tiap hari. Zikirnya tasbihat 100 kali, kemudian sholawat 100 kali, istighfar 100 kali tiap pagi dan petang. Ini Pak, Rasulullah menganjurkan kepada kita. Istiqomah Pak.
subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau nak panjang iga, yang pendek ada apa? Subhanallah, 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 subhanallah. Nah, pada salat subuh sebelum Isra, kalau kita tak katik ceramah ataupun kalau misalnya kita kelewatan, ya tak ada apa-apa. Amal yang paling mudah ni diamalkan kapan baik sambil nguling-nguling lagi baca. Itu zikrullah. Allazi yazkuru rabbahu wallazi la yazkuru rabbahu kama sari hayy wal mayyit, kata Rasul. Wong yang zikir dan tak zikir, tak pernah zikir itu dalam pandangan Allah mak mayat dan wong yang hidup. Jadi kalau kita ni tak pernah zikir-zikir, kata Rasulullah, mayat yang berjalan. Pampir. Kalau kita tengok film, tak pampir tak kata itu. Kemudian solawat 100 kali. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala. Tak. Kok sana cak bergena iga, tak Misal baca tasbihat sampai 1000 kali, cuman sehari itulah semua hidup. 1000 kali memang. Tapi sehari itulah. Udah, besoknya tak lagi. Bagaimana ini? Ya tak? Lebih baik kita 100 kali sudah terlepas daripada wong yang lalai. Maka hadirin bahagia, nak nyampe ke target bagaimana kita ini bisa beramal istiqomah ini perlu mujahadah. Perlu mujahadah. Rasulullah SAW katakan untuk bagaimana menjaga amal yang istiqomah, yang pertama an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ibadahlah kamu jangan sebatas melaksanakan kewajiban lepas. Kita ini kan cak itu kadang-kadang. Sudah. Tapi lebih daripada itu, ibadah itu nyertai Allah seolah-olah seakan-akan. Ya tak? Aso-aso. Ya tak? Aso-aso kita nyingok Allah, aso-aso kita diselih oleh Allah. Kalau ada perasaan yang semacam ini, insya Allah Pak, ibadah ini mantep. Ngapa? Kita benar-benar ketika sholat kita berhadapan dengan Allah, berdoa kita lagi berbicara sama Allah, berzikir lagi kita berada sama Allah. Maka amal yang semacam ini akan menjadikan amal kita istiqomah. Ngapo? Malu kita kalau tidak amal dan Allah. Bagaimana ini? Tidak malu kita. Dengan perasaan malu itulah, insya Allah kita akan bisa istiqomah. Yang kedua, menjaga amal yang istiqomah harus sertai dengan ilmu. Tidak, jangan melok-melokan baik. Jangan melo-meloan baik. Ya dak, belajar, hadirkan di majelis-majelis taklim. Ya dak, kalau perlu bergurunian. Ya dak, jangan sampai kita ni, ya dak, kalau mak baso, kalau jam kalau kita sebut tu namanya tu apa namanya? Nganagudin. Nganagudin, Pak. Nganagudin ini artinya ngana dalam agama. Ya dak, amalnya ini tidak dengan ilmu. Man amila amalan laisa amruna raddun. Kata Rasulullah, beramal tidak dari ilmunya dan tidak mencontohku tertolak. Apa bukti kita mencintai Rasulullah? Salah satunya adalah beramal dengan cara Rasulullah. Amal ini Pak adalah sesuatu yang kita gawe kenari-hari. Galo-galo Pak. Ini dengan lagi kita nak maulid. Bentuk daripada kecintaan kita kepada Rasulullah dan menghidupkan sunnah Rasulullah. Amal ini bukan sholat baik Pak. Ali-ali gitu bangun tidur, masuk WC. Ini amal. Gala-gala segala perbuatan kita ketika kita ittiba kepada Rasul maka menjadi amal soleh. Bahkan amal ibadah baik yang kata kita amal soleh itu bisa menjadi amal salah ketika tidak ittiba kepada Rasul. Kita ni kadang-kadang perkara sunnah tabu bagi kita Pak. Tabu Pak. Karena kita ni tak pernah nak peduli dengan sunnah. Ini hari yang namanya sunnah ini dulu jadi tuntunan Pak, sekarang jadi tontonan.
Yang dulu kata kita tontonan sekarang menjadi tuntunan. Asa ada orang pergi ke masjid dijingok ibe oleh kawan, ditonton juga dak galak nak melo. Ya dak. Terkadang maaf dia omong nian, dak. Kalau kita muka mata di dak. Yang kita ingat bukannya Allah, bukannya doa, yang kita ingat mana HP ku. Bagaimana ini? HP ini Pak, maaf dia omong sekarang jadi tuntunan hidup bagi keluarga anak-anak kita. No, masa muka, tidak tahu anak kita pacak dewek. No, dari mana Pak? Nak kau ni pacak cek ini. Oh, joget-joget ini dan lain sebagainya. Yang memfasilitasi ini wong tuanya dibeli kenyunian HP siko-siko, biar tidak saling ganggu. Nah, akhirnya terjono budak tu. Inilah panutan dia. Alhamdulillah. Maka hadirin yang berbahagia, kalau sudah cak itu akhirnya apa? Kita tak pacak lagi nak buat suasana agama di rumah tangga kita. Tak pacak lagi nak zaman-zaman beringin dulu habis maghrib buka Quran, belajar Quran, tadarus Quran dengan mak baknya. Tak ada lagi nih. Bagaimana ini? Maka hadirin yang berbahagia, Quran itu tuntunan, bukan tontonan. Kita jadikan tuntunan, kita jadikan tontonan. Tahu be, tak pernah dibuka-buka, hingga kelapuk. Bagaimana ini? Ceritanya tu dah. Maka hadirin yang berbahagia, mulai dari kita. Jangan sampai anak kita tabu dengan sunnah. Ajarkan dia makan dengan makan cara sunnah, makan berjamaah. Ini baik, aku bawa tongkat ni kata wong, lah tua ustaz ni ida. Tongkat ni sunnah Pak. Aku dari kemarin dikata-kata wong, asal ceramah bawa tongkat kata wong, lah tua ustaz ni, berapa ustaz umur ustaz? Berjenggot ini sunnah Pak. Ya tak? Aku pernah ceramah dikata wong kambing, depan wong banyak, ustaz kambing, ustaz. Mirip kambing ustaz katanya. Ngapa? Itu jenggot ustaz katanya. Oh, Pak, bapak ni menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boro-boro kita nak amal, wong hidupkan sunnah dikatai. Maka kata Rasulullah, ad-dinu fitnah. Agama ini fitnah, Pak, di akhir zaman. Maka kata Rasulullah, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah dikala umatku tidak lagi kenal dengan sunnah, dikala umatku pada maksiat, tapi dia berpegang teguh dengan sunnahku, maka pahalanya 100 mati syahid. Sikok sunnah bebas kita, pahalanya 100 mati syahid. Ada tak amalan sunnah yang dawam yang kita perbuat? Ya, yang paling hebat nih Pak, sunnah yang paling hebat nih yang kemana baik kita bawa. Inilah Pak, WC dak kekada nak dicopot ya dak. Kaget dulu tagok dulu, dak kekada. Ya dak. Ini sunnah perkara sepele kejingoannya. Kita ni dak nak belagak ustaz cak tua rai kalau pakai jenggot itu aku ni masih 25 tahun. Bagaimana ini? Malu amalkan sunnah. Absus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Kita jumpa dengan saudara kita, oi coy, apa kabar oi? Bagaimana ini? Ya tak? Bagaimana? Salam itu doa, Pak. Assalamualaikum, keselamatan atasmu, warahmatullah, rahmat menyertaimu, wabarakatuh, keberkahan. Sangkin kenyoba kami kalau masuk rumah, ya tak? Kalau tak kate atau tidak ngucapin salam, kejabo lagi awak. Suruh kejabo lagi, Pak. Wajib ngucapin salam masuk rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada rahmat, ada barokah, ada keselamatan yang akan Allah berikan dengan wong yang mengucapkan salam, doa, Masya Allah. Jadi dengan ilmu, Pak, Insya Allah kalau kita dengan ilmu akan semangat selalu dalam ibadah, karena kita tahu fadailnya. Pergi ke masjid ini satu langkah dapatkan pahala, satu pengampunan dosa, satu mengangkat derajat sisi Allah. Besar nian pahalanya. Tapi terkadang kita dah semangat ngapo, dah tahu ilmunya, dah tahu fadailnya. Pergi ke masjid ini bagaimana nian? Wong yang pergi ke masjid dengan jaminanku kata Allah akan aku masukkan dia ke dalam surga. Masya Allah. Kita kadang-kadang dijamin oleh hakim bukan main bangganya Pak. Ya tak? Terbebas daripada kasus kita tak? Ini Allah yang jamin Pak. Wong yang dionya makmur
masuk ke masjid dengan jaminanku akan aku bebaskan dia daripada api neraka. Nauzubillah. Ini fadail, Pak. Ilmu memotivasi kita dalam amal. Kemudian kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Berdoa, Pak, minta sama Allah agar Allah berikan, tanamkan hakikat iman dalam diri kita, kenikmatan amal dalam diri kita, kenikmatan ketaatan dalam diri kita. Ya muqallibal qulub, engkau yang memiliki hati Allah, maka pautkan hati kami untuk selalu condong mentaatimu, menjalankan perintahmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian. Ini, Pak. Jadi memang ibadahnya harus dengan ilmu. Cak mak ke depan kami ini, ya, ngapo kami galak bawa-bawa ini sunnah, Pak. Ya, berdagang itu sunnah. Madu ini sunnah daripada syiar dakwah. Kita ni kadang-kadang yakin iga dengan obat, ujung-ujung keracunan obat. Nah, lentak kau. Ya, dalam Quran memang Allah firmankan kepada lebah, hei lebah, hiduplah engkaulah di tempat-tempat manusia. Awaklah buat sarang, kemudian keluarkan yang baik, makanan yang baik, kemudian bermanfaat bagi manusia. Masya Allah. Kita nih, Pak, kenapa kadang mengkonsumsi madu? Masih cek itu lah, Ustaz. Tidak rutin, tidak yakin. Kalau kita yakin di firman Allah, insya Allah, Pak. Asbab kita nih, Pak, ada yang namanya penyakit dua, rohania, jasadiyah. Dan itu obatnya ada dalam Quran. Al-Quran itu asyifa. Quran itu adalah asyifa. Banyak pote ini, Pak. Kita bacakan Fatihah, maka berubah sifatnya, bukan sekedar menghilangkan haus, tapi rubah molekulnya ini menjadi asbab, tergantung niat kita. Kenapa banyak zam-zam itu maaf ngomong berfaedah, bermanfaat sekali? Kenapa? Karena tak lepas daripada tasbih, tak lepas daripada wong yang tawaf. Nah, begitu pun juga dengan zat air. Ketika kita bacakan suratul Fatihah, Allah itu mengabulkan sebagaimana prasangka hambanya. Apalagi yang jelas contoh-contoh madu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai penyembuh daripada segala macam penyakit jasadiyah. Di zaman Rasulullah ada wong yang tengkoraknya, Pak, karena gara-gara Allah alam. Kemudian diinikan dengan madu, subhanallah, balik lekat lagi dan lain sebagainya. Masya Allah. Ada lagi penyakit yang namanya kalau ini kan daim, walikuli daim dawaun, itu obat jasadiyah. Tapi ada yang parah ini, obat sakit yang parah ini. Apa sakit yang parah ini? Yakni fi qulubihim maradun. Nah, ini penyakitnya bukan penyakit jasadiyah, fi qulubihim maradun. Penyakit hati. Penyakit lemah iman. Ini kadang-kadang tidak pernah sadar gitu. Kadang-kadang kita ni ngapola berat. Kita tak nyadari, Pak. Biasa baik. Ngapola berat pergi ke masjid, ngapola berat baca Quran, ngapola datangi tahajud. Ngapola ada kodak-kodak untuk majlis taklim. Kita tidak pernah sadar, Pak. Maka kata Rasulullah SAW, mengobati hati ini apa, Pak? Kata Rasulullah SAW, inna hadhil qulub kal hadid yastaudahu bil ma. Hati ini mak besi. Besi ini akan berkarat kalau dia ini lalai dengan perintah Allah dan kalau dia bermaksiat. Wa majilauha. Apa obat daripada penyakit iman, lemah iman, penyakit hati? Dua saja, Pak, kata Rasulullah tawarkan kepada kita. Tazkiratul maut wa qiraatil Quran. Ngenang mati dan baca Quran. Ngenang mati, Pak. Kalau wong tak terkenang mati, aso-aso nak hidup selama-lamanya, sekendak perutnya beda, Pak. Ai masih lama hijau, aku masih nak mati dah. Raih inggonya dunia ini mencapai tingkat dan lain sebagainya, tapi nan saunal akhirah, nauzubillah min dzalik, lupa untuk mempersiapkan bekal akhirat. Kita ni, Pak, gala-galanya bakal calon camat galo ni. Wong yang baik